sudut A kan, Oh, berarti coba. dikali cos A. Begitupun nanti mencari sudut C atau mencari sisi C. Berarti kalau sisi C itu yang dihadapannya kan adalah sudut C kan. Maka kamu lihat sisi yang mengapit sudut C. Nih, kata-katanya aja perhatikan. Jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudut berarti A kuadrat tambah B kuadrat Minus 2AB dikurang. kurang Nah, minus C. dua kalinya sisi yang mengapit. Dua kali A kali B dikali cos sudut yang diapit. Berarti cos C. Nah, tadi yang sinus itu cuman seberangan doang. Ya, seberangan doang. Kalau kosinus, nih intinya nih jumlah kuadratnya ini ya. Yo, oke, ngerti ya. Ini rumusnya ya. Sirli ngerti gak Sir? Baca tanya. Ngerti, Aman ya? Pak? Aman ya. Nah, oke, sekarang kita perhatikan ke soal yang kamu tadi ya. Satu lagi deh. Rumus luas segitiga. Nah, luas segitiga itu jika diketahui dua sisi dan satu sudut ya. Jika kan kita kan biasanya luas segitiga itu hanya setengah kali alas kali tinggi kan, ya. Ini ketika diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit yaitu sudut C, maka rumusnya setengah kali AB kali sin C. Setengah kali A kali B kali sin C. Paham ya? Kenapa Nanti pakai kan, ah, berapa kamu? kenapa pakai sin? Kenapa nggak kos? Rumusnya emang pakai sin. Oh, Pakai berarti sin kalau ya. misalnya yang dua tuh buat nyari B-nya ya, sudut B-nya. Hmm, betul. Pak, kalau diketahui sudut B, lihat aja. Sisi yang mengambil sudut B. A sama C. Berarti setengah kali A kali C sin B. Gitu. Syaratnya dia itu ada dua sisi dan satu sudut yang diapit. Nah, sudut B. Gitu ya. Gile. Sudut A berarti apa? Sudut A ini sisi yang mengambil sudut A. B sama C berarti setengah kali B kali C sin A. Gitu. Paham ya? Berapa, Nah, Pak? nah itu basicnya dulu. Ada satu lagi nih rumus yang terakhir yaitu luas segitiga tapi diketahui ketiga sisinya, tidak diketahui sudutnya ya. Berarti luasnya adalah S, S kurang A, S kurang B, S kurang C. Tuh. S-nya apa sih Pak? S-nya itu kan setengah dikali keliling segitiga. Setengah kali keliling segitiga. Keliling segitiganya apa? A tambah B tambah C. Tuh. Setengah S A itu apa, Pak? tambah B tambah A. S itu sudut atau apa? Enggak, S itu sisi. S itu Maksud rumusnya setengah kali keliling gitu. Setengah kali keliling itu S. Ya, artinya ya. S itu sisi. Paham? Oke? satuan satuan luasnya apa, Pak? Sentimeter. Bisa Hmm, meter, bisa sentimeter tergantung ininya. Nah, ini contohnya nih. Contoh sederhananya aja ya. Kita sederhana dulu nih. Pak, Nah, apa? berarti kalau yang itu kita masukin rumusnya berarti seperdua kali A plus B plus C. Terus, Kali A kali B. Nggak ada plus-plusnya. oh Oh, yang ini yang segitiga, yang S ini. iya, iya. Itu kan Ah, kita, itu kan, kamu tambahin dulu, baru kali setengah gitu. oh, Ya, ulang. dulu. Oh, iya. Berarti ya, nih contohnya gini nih. Kalau dimasukin angka ya. Segitiga ABC di bawah ini. Tentukan luas segitiga ABC. Gitu kan. Yang diketahui B sama C. Sama sudut yang lainnya gitu. Ya nggak? Berarti sudut kita kan ada B sama C. Berarti kita butuh sudut A. Sudut yang diapit. Paham ya? Butuh sudut A berarti ingat 180 dikurang 45 tambah 75. Sama dengan 180 dikurang 120. Sama dengan 60. Paham nggak? Maka di sini 60 dapat. Oke, 60 ya. Tuh. Tadi Pandi udah kirim ya rumus ini ya. Di WA ya. Nah, berarti kan setengah dikali ini, kali sin ini, ya nggak? Iya. Paham ya? Karena kan udah pas tuh pasang sisi dan sudut yang diapit. Itu intinya ya. Berarti setengah kali B kali C sin A.
Nah, yang penting kamu hafal ini nih, trigonometria ini ya. Tuh, tuh. Paham ya kali Sinta ya? Tuh, oke. Nah, lanjut. Hmm. Nah, untuk yang nomor dua gimana, Pak? Ini tinggal masukin rumusnya doang ya. Setengah 6 akar 2 4 sin 60 setengah akar 3. Nomor dua nggak ada sudutnya nih. Tuh, ya. Pada segitiga PQR, panjang PQ 8, QR 12, PR 10. Dua segitiga PQR. Ya, berarti kan cari S-nya dulu kan. Ya nggak? S-nya itu setengah kali keliling. 10 tambah 12 tambah 8. Ini jumlahin setengah kali 30 sama dengan 15. Ya, tadi kan rumusnya apa? S kurang A gitu kan. 15 kali 15 kurang 10, 15 kurang 12, 15 kurang 8 gitu kan. Ya nggak? Berarti kan 15, 15 kurang 10, 5, 15 kurang 12, 3, 15 kurang 8, 7. Nah, ini jangan kamu langsung kaliin. Nanti kalau dikaliin, banyak angkanya nih. Ya, yang bisa dipecah dulu. Contohnya 15. 15 dipecah jadi apa? 5 kali 3. Ya, 5 kali 3 juga, kali 7. Sekarang kamu lihat yang sama. 5 sama 5 sama kan? Kalau dikeluarin, jadinya 5. 3 sama 3 sama kan? Dikeluarin jadinya 3. Nanti ya, sisa 7 doang nih di dalam akar. Berarti 5 kali 3 kali akar 7. 15 akar 7. Paham gak, Shirley? Saya aja. Paham, Pak. Oh, Paham ya basicnya dulu. Oke, bagus. Oke. Langsung ke soal tadi deh. Lihat ya. Hmm. Hmm? Oke, Salisa. Semangat, Salisa. Oke. Bentar. Tadi kira ambil satu lagi apa slot? Dia 2 lembar. Dua lembar. 4 lembar, 4 lembar ini. Nah, ini ya. Oke. Bentar habis ini. Hmm. Nah, ini ya. Berarti ini segitiga ABC sembarangan. Kita bikin dulu nih. A, B, C. Sisi B berarti kan ini kan kita bikin namain dulu kan ini B, ini A kecil, ini C kecil. B-nya 20 cm, sudut A 50, sudut B 70. Ya nggak? Berarti sudut C berapa? Ini 60 kan? Ya nggak? 180 dikurang 50 tambah 70. 180 dikurang 120 sama dengan 60 gitu ya. Tuh. Terus yang dicari apa, Pak? Yang dicari itu adalah panjang sisi C. Oke, panjang sisi C. Berarti pakai rumus apa nih? Kita lihat. Ini semua sudutnya ada. Kalau semua sudutnya ada, ya berarti pakai aturan sin. Ya, pakai aturan sin. Aturan sin itu apa sih, Pak? Aturan sin? Dua sudut minimal, minimal ya. Minimal dua sudut dan satu sisi yang diketahui. Minimal dua sudut dan satu sisi yang diketahui. Yang diketahui. Ya, paham ya? Tunggu lu. Ngerti ya, oke? Tuh. Nah, berarti kita mencari apa? Sisi C. Berarti ada kan ini kan? Nih pasangannya sudut dengan sisi di hadapannya, ya nggak? Terus sisi C ini kan sudut dengan sin di hadapannya. Oh, paham nggak? Ataya Sili Aca. Nah, terus gimana Pak? Berarti kan B per sin 70 sama dengan C per sin 60. Ngerti ya?
Di 20% 70. Berarti 20 per sin 70 sama dengan C per sin 60. Ini boleh pakai kalkulator kan di sekolah kan? Besok boleh sih katanya. Boleh kan? Nah, langsung aja ya. C sama dengan 20 dikali sin 60 dibagi sin 70. Nah, sin 70 nggak ada di sudut istimewa kan? Ini ini kali ini. Ya nggak tuh? Berarti 20 dikali sin 60 bagi dengan sin 70. Sin 70. Di kalkulator, 18,4. oh di Ya nggak? kalkulator saintifik emangnya ada sin-sinannya. Ada, ada. Saintifik ada. Yang Casio. Yang Casio ya. Kamu kalkulatornya yang Casio yang ada sin kostan. Punya kan? Oke. Nah, ini berarti begini gimana Pak? Kita lihat sini ya. Segitiga A, B, C itu kan. Sambil lihat rumus yang Pak dikirim tadi ya. A, B, C. AC-nya 10, BC-nya 16. Ditanya panjang sisi AB kan. Oh. Nah, berarti ini Pak kan luas, ya nggak? Mencari luasnya kan? Mencari AB-nya kan? Oke. Nah, Pak kan tadi ada rumus apa tadi tuh? Hmm, Luasnya yang satu lagi S min A, S min B, S min C kan? Ya nggak? Tuh. Berarti Iya. ini ini aja. Tadi kan C kecil, B kecil, A kecil, ya nggak? Rumusnya itu adalah luas sama dengan akar dari S min A, S min B, S min C kan? Ya nggak tuh. Tadi luasnya ada 40 akar 3 kan? Nah, sekarang kamu lihat nih, ya. S-nya itu apa? Setengah kali A tambah B tambah C kan? S setengah dikali A-nya berapa? 16 tambah 10 tambah C. S-nya berapa berarti itu? Setengah kali 26 tambah C. Ya nggak? Sama dengan kali ke dalam, S-nya itu adalah 13 tambah setengah C. Paham nggak tuh kira-kira? Ya. Nah, kan di sini luasnya S kurang A gitu kan? S-nya udah ada. S-nya 13 tambah setengah C. Ya nggak? Kemudian apa lagi Pak? S min A. S min A. S-nya 13 tambah setengah C dikurang A. A-nya apa? A-nya 16. Berarti berapa? Setengah C minus 3. Ya nggak? S kurang B. S-nya 13 tambah setengah C. B-nya berapa? 10. Jadinya 3 tambah setengah C. Gitu kan? Terus S min C apa? S min C sama dengan S-nya berapa? 13 tambah setengah C dikurang C lagi gitu kan? Sama dengan 13 min setengah C. Paham nggak tuh? Oke, paham ya? Nah, ini ada yang sama nggak? Nah, sekarang lagi 13 nih. tambah setengah C sama 13 Kalau min. kayak gini kan nanti kan apa nih pangkatnya ribet kan ya? Tuh. Atau kalau mau cara tebak-tebakan berapa S-nya nih? Hmm. Wah, itu tuh nggak bisa kayak pakai Pitagoras ya. Pitagoras karena dia segitiga sembarang, bukan bukan Pitagoras gitu. Ya tuh. Kan Kalau ya, hmm, apa tuh? ABC-nya kan 40 akar 3. Hmm. Berarti kalau dijabar Nih, bisa nggak sih? jadinya kan luasnya berapa? 40 akar 3 tadi kan? Iya. 40 akar 3 sama dengan akar dari gitu kan ya.
Kan ada ini kali ini kan, terus ini kali ini kan, ya nggak? Ya tuh. Jadi kan nanti Iya. ada 13 plus setengah C gitu ya. Ini keluarin dulu deh. Ini 13 plus setengah C dikali 13 min setengah C. Dikali apa lagi? Setengah C plus 3 setengah C min 3. Ya nggak? Ini kan rumusnya yang kayak gini ya. A plus B A min B kan. Sebenarnya berapa? A kuadrat min B kuadrat. Ya nggak? Paham nggak? Berarti ini A plus B A min B 169 min seperempat C kuadrat. Ya nggak? Dikali berapa? Ini setengah kali setengah seperempat C kuadrat min 9. Paham nggak tuh kira-kira? Hmm? Paham nggak kira-kira? Sili Taya Aca paham nggak? Hmm, Paham ya? paham, Pak. Nah, terus habis itu gimana lagi tuh? Oke. Nah, atau cara yang sih. Ini kan asumsinya kalau kita lihat ini ya, diketahui ketiga sisinya ya. Diketahui ketiga sisinya nih ya, kayak gini ya. Tapi, tapi kan di sini muter-muter kan? Ya nggak? Kalau kita berasumsi dia itu diketahui ketiga sisi. Diketahui ketiga sisinya tadi tuh. Makanya rumus ini kan. Dan ternyata muter-muter jawabannya tuh. Ya nggak? Sebenarnya bisa nih, tapi pakai nanti kombinasi pakai apa? Rumus suku banyak nih, karena pangkatnya pangkat 4 kalau dikaliin. Ya nggak? Nah, tapi ada rumus yang lebih mudah lagi caranya. Nih, ya. Hmm, mana tuh? Dari segitiga ini ya. Dari segitiga ini, langkah awalnya sebenarnya yang lebih gampang itu kamu mencari sudut C-nya dulu dari luasnya tadi. Kan luasnya berapa tadi? 40 akar 3 kan? Rumus luas yang pakai sin apa? Setengah dikali A kali B sin sudut C. Dengan 40 akar 3. Setengah kali A-nya itu berapa? 16 kali 10 kali sin sudut C sama dengan 40 akar 3. Gitu ya. Ini coret. 16 bagi 2, 8. 80 sin sudut C sama dengan 40 akar 3. Sin sudut C sama dengan, ini coret. Satu, ini 2. 1/2 akar 3. Sin yang hasilnya setengah akar 3 berapa? Sin 60 kan? Maka sudut C sama dengan 60 derajat. Nah, gitu ya. Terus gimana Pak mencari AB? Mencari AB pakai rumus kosinus yang ini. Oh, ya nggak? Mencari AB kan? Paham nggak tuh? Ya, mencari AB berarti kan di sini C kuadrat kan? Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2 kali A kali B cos 60 cos C. C kuadrat 16 kuadrat tambah 10 kuadrat min 2 kali 16 kali 10 cos 60 setengah. Ya nggak? C kuadrat sama dengan 256 ditambah 100. Kemudian dicoret-coret jadinya min 160. C kuadrat berapa? 356 kurang 160 berarti. Oke. 356 dikurang 160. 196. Lebih simpel kan? C-nya akar 196. C-nya 14. Ya nggak? Itu ya. Jadi kadang gini, kamu melihat soalnya itu nggak harus melulu pakai rumus yang apa S min A, S min B, S min C. Lebih baik mencari rumus ini dulu. Karena ada dua sisi,
dan satu sudut yang harus kamu cari sudut apitnya. Paham gak kira-kira nih? Jadi jangan pakai ini dah, laman. Paham gak Shirley? Saya aja, paham gak? Hah? Paham, Pak. Paham ya? Jadi pakai kombinasi rumus luas segitiga yang ada sinnya sama luas sama rumus kosinus. Gitu. PS5, kemudian IR-nya itu 8, PQ-nya itu 12. Berarti QS-nya berapa? QS kan Pitagoras kan? 13. Ya nggak? 5, 12, 13 kan? Terus luas segitiga PQRS. Sudut SQR 150. Oh, luas PQRS ya. Gampang nih. Berarti gimana tuh? Sulit ayah Jahra. Nah, berarti kamu lihat dulu nih. Luas segitiga PQS. Luas PQS kan gampang kan? Alas kali tinggi bagi dua. Karena dia udah segitiga yang ada tingginya. Berarti 5 kali 12 dibagi 2. Sebenarnya berapa tuh? Ini coret luas bagi 2, 6, 6 kali 5, 30. Luas PQS. Ya kan? Nah, luas QRS berapa? Ingat, luas QRS itu kan apa? Ada dua sisi dan satu sudut yang diapit. Sudut diapit. Ya nggak? Berarti apa Pak? Luas QRS setengah dikali 8 kali 13 sin 150. Paham ya? Tuh. Sin 150 kan harusnya berapa? Setengah ya. Setengah 8, 4. 4 kali 13 sin 150 setengah juga. 4 bagi 2, 2. 2 kali 13, 26. Maka luas PQRS jadi berapa? 30 tambah 26. Kemenangan 56. Gitu. Paham nggak kira-kira? Mau nyatet dulu, Pak. Oke, ya. Kurang 30 tambah 105. 80 dikurang 135. Itu 45. Ya nggak? Ini 45 kan? Terus apa? Panjang IR. Nah, udah panjang IR. Bisa kan? Kan tadi pakai rumus apa ini? Minimal ada dua sudut dan satu sisi kan? Ini pakai rumus sin. Tuh. Oke, panjang IR-nya kan? Berarti IR per sin 30. Eh, IR per sin 30 sama dengan PQ per sin 45. Ya nggak? IR-nya ditanya sin 30 setengah. PQ-nya 464 akar 3. Sin 45 setengah akar 2. Ya nggak? Iya. Coret-coret. Jadi berapa tuh? IR sama dengan 464 akar 3 per akar 2. Ya nggak? Kaliin. Kali akar 2 per akar 2. Ya nggak? Ya, ini nggak ada jawabannya di optionnya. QR udah bener. 464, oh 464 akar 2 ya, sorry, sorry. Ini 464 akar 2 ya. Oh, udah langsung aja nih, Mas. Langsung dilaksanakan lagi ya. Ini 2, ya nggak? IR sama dengan akar 2-nya coret, jadi sama dengan 464. Sama kan? PPQ-nya itu dari mana sih, Pak? Hmm? Karena yang diketahui itu Ini kan nih, PQ-nya nih, dari soal. Nih.
Oh, tahun PQ sin 45 karena Kan apa? Sisi dibagi dengan sin sudut di hadapannya. Aturan sin, ini pada tulis deh. Aturan sin. Aturan sin itu adalah sisi dibagi dengan sin sudut di hadapannya. Hadapannya. Paham nggak tuh? Aturan sin ya. coba Hmm. Eh, ya. Kita bikin koordinat dulu. Nih, ya. Ini apa nih? Y itu apa? A ke B 35 derajat 200 mil. Kira-kira begini ya, 35 derajat ya. 35 derajat. Tuh, A, B. Ya nggak? Terus apa lagi? Dari sini, dari pelabuhan B kemudian berlayar ke arah 155 derajat. Ber- Berlayar ke arah 155 derajat. Ke pelabuhan C. Tanya jarak A ke C. Oke, ini 200 mil. Hmm. Nah, kalau B ke C, B ke C itu berarah 105 derajat. Nih, seandainya kalau kita buat koordinat lagi, nih dari B sini, nanti tinggal digabungin doang ya. Nah, berarti kalau dari sini 155 derajat tuh kemana tuh? Dari pelabuhan B kemudian melayar ke arah 155 derajat. Hmm. Ke C. Ini kan 90 ya? Oke, tunggu. Kok nge-lag sini? Nah, hmm. Ini kan sudah 90 kan? Ya nggak? Ini kan sudah 90 ya? 90, kemudian berarah 155 derajat. Berarti 90 tambah berapa supaya hasilnya 155? Berarti 155 dikurang 90 berapa? 65 kan? Ya nggak? Maka dari B ke C, dari sini ke sini, ya, B ke C nih, kan arahnya 155 derajat tadi kan? Tuh, ya nggak? Ini kita bikin miringin sedikit nih 65, 65 sini. Oke, jadi tahunnya berapa tadi Pak? 105, 55 dari mana Pak nih? Ini gabungin dari sini. Ya nggak? Ini 90, ini 65 kan? Ya nggak? Maka total ini sama ini kan 155 derajat tuh. Paham ya? Oke. Nah, berarti ini 65. Supaya jadi 90 di sini berapa jadinya nih? Ayo. Dari sini ke sini berapa? Tuh, nanti tinggal, ini kan B, ini C kan? Ini B, ini C. Tuh, jarak A ke C, nanti tinggal kamu hubungin doang nih. Ya, kamu hubungkan dulu. Kan begini kan? Ya, sebenarnya boleh sepanjang apa juga nggak masalah kan? Kan dia 300 mil kan? Berarti lebih panjang ya, istilah kata gitu kan? 300 mil. Ini 300 mil. Oke.
300 meter. Nah, nanti dari A ke C, tinggal kamu hubungin dong dari sini ke sini. Tuh, ya, dari sini ke sini. Eh, ngaco. Kalau gitu ya. Nah, sekarang sudut di sini berapa nih? Tuh, ya tuh. Nih, cara ngitungnya gini sudutnya nih. Ini kan 35 tadi kan? 35, kemudian di sini kan 90. Ini berapa jadi ini? 55 kan? Arti gak? Aca Taya Zahra. Ngerti. Oke, kalau ya, tuh. Maka segitiganya jadi kayak gimana, Pak? Kalau kita nih, segitiga udah gampang kan? Ada dua sisi dan satu sudut yang diapit. Nih, dua sisi dan satu sudut yang diapit yang mana, Pak? Nih, yang ini. Nih. Tadi rumusnya pakai apa coba? Hmm? Pakai apa, Sirli? Kayak aja. Pakai rumus tadi cos kan? Ya nggak? Pakai rumus cos kan? Tuh, mencari sisi. Berarti kita akan mencari apa nih, Pak? Akan mencari AC. AC kan? AC itu depan sudutnya adalah B kan? AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudut. Berarti AC kuadrat sama dengan 200 kuadrat tambah 300 kuadrat, ya nggak? Dikurang dua kalinya sisi yang mengapit sudut. 2 kali 200 kali 300 dikali dengan cos sudut yang diapit. Berarti cos berapa? Cos 60. Paham nggak tuh? Hmm? Mbak. Mantap. Ini cos 60 ya. Tuh. Nah, gimana jadi Pak? Udah langsung aja AC kuadrat sama dengan 200 kan apa? 4. Tuh 2, 3, 4. 3 kuadrat tuh 9. Tuh 2, 3, 4. Nah, cos 60 kan setengah. Setengah. Ini coret, coret. 200 kali 300. 6 tuh 2, 3, 4. C kuadrat sama dengan akar 4 tambah 9, 13. 13 kurang 6, 7. 70.000. Tuh 2, 3, 4. AC sama dengan akar dari 70.000. 70.000. Atau 7 kali 10.000 berapa? Akar 10.000 berapa? Hmm. Serah. Terus akar 7. Terus akar 7 sentimeter. Eh, berapa mil kan? Ayo, ada pertanyaan dulu kan tuh, kira-kira. Amin dulu, Pak. AB-nya 9, BC-nya 6, sudut BOC. Sudut BOC berarti ini ya. Lihat lo. Sudut BOC berarti nanti pakai rumus kosinus ya. Hmm.
Oke, AB jari-jari. Nah, kita lihat ya. R-nya dapat nggak tuh? R-nya ada CB. Nah, gini sebenarnya ya. Jadi mencari jari-jari. hmm, AB 9. Nih, kemudian lagi satu lagi nih. Mencari jari-jari segitiga dalam lingkaran. Segitiga dalam lingkaran apa tuh? Nah, kan jari-jari di sini adalah apa jari-jarinya nih? Jari-jarinya itu OB sama OA kan? OB dan OA kan ya? OB dan OA. Oke, jari-jarinya tuh ya. Nah, di sini kita bisa mencari jari-jarinya. Jari-jari sama dengan, dari AB-nya ini tali busur, tali busur AB, kan AB tali busur kan? Busur AB. AB sama dengan 2 kali R sin alfa per 2. Nah, ini. Ya, ini ya. Tuh. Alfanya yang mana, Pak? Nih, alfanya yang ini. Tuh. Ini adalah alfanya. Ya, kan? Ya. Berarti AB-nya berapa? 9 sama dengan 2R sin 120 bagi 2. Dan 9 sama dengan 2R kali sin 60 gitu kan ya. Nah, sin 60 berapa? 9 2R kali sin 60 itu setengah akar 3. Dicoret-coret, 9 sama dengan apa? R akar 3. R-nya berapa? 9 bagi akar 3. Atau sama-sama kali akar 3 per akar 3 jadi berapa? 9 per 3 akar 3. Atau 3 akar 3. Nih ya. Nah, sekarang kamu lihat nih. Si segitiganya itu, ya, dia akan memenuhi aturan apa lagi? Dari sini bisa dilihat ya. Oke, mana gedein. Nah, berarti ini gimana Pak jadinya Pak? R-nya kan berapa? 3 akar 3. Tadi BC-nya 6. Yang dicari adalah sudut BOC. Sudut BOC itu sini kan? Ya, sudut BOC itu kan ya. Nah, maka ini kita bisa Pak gunakan segitiga BOC ya. Tuh, gunakan segitiga BOC. Ya nggak? Oke. Jadi segitiga BOC sama dengan apa? Segitiga BOC. Jadinya sudut 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 ini kan sudut BOC kan? Sudut BOC. Gimana sudut BOC itu? Hmm? OC-nya ada nggak OC-nya? Adanya BC ya? Nggak ada change. OC itu harusnya OC sama OB ya? AB 9, AC-nya berarti 3 kan? AB 9, AC 3.
BC-nya 6. Oke. Dia berada pada di Oce emang jadi jari ya. Nah, sekarang tinggal cari OC-nya doang nih. Nah, nanti ya langkah-langkahnya tadi ya. Karena dia OC-nya dia nggak lurus sebenarnya tadi tuh. Nah, berarti ya. Ada pertanyaan lu gak nih kira-kira? Pilih saya Aca. Ada pertanyaan lu ya ini? Oh, ini saya sudut B-nya. Dan B kan nggak salah ya, sudut B. Ya. Katanya di sini BC 7,5, AC-nya 9, terus ini 21 ya, 21. Ini kalau buat lagi gambarnya gini. ABC 21, 7,5, ini 9 kan? Yang tanya apa tuh? AB. Yang tanya tadi apa? Sudut B-nya. Ya, berapa gitu kan ya? Nah, Itu dapat nah, 9 dari mana? ini sebenarnya angka-angkanya. Coba-coba. Ini Kayaknya itu 2 sama 2,5 deh. Dua dari akhirnya 2. BC. Oh iya tuh. Tunggu, tunggu. Nih, Vanita Putri udah tanya katanya nih. Dari Dan akhirnya diketahui itu 2 jam. Dari C ke A B ke C dua berapa? setengah jam. A ke C itu katanya 3 jam. 2 jam, Pak. Hmm? 2 jam nggak sih itu? Tiga, tiga. Tiga yang satu lagi 2,5. Tuh. Ya. Tadi pada sempat cari nih. Ya ini 3 jam. V-nya itu katanya 3 km per jam. Berarti jaraknya berapa? S-nya itu adalah V kali T kan? Berarti 3 km per jam dikali 3 jam. Ini jamnya coret, jadinya 9 km. Nah, C ke B, ya, soalnya nggak mungkin 2 jam ya, karena kan mendaki lebih lama daripada nurun. C ke B 2,5 jam. Nah, kemudian V-nya, V C B berapa? Eh, C, maka tadi kecepatannya sama 3 km, V kali T, 3 kali 2,5, 7,5 km. Ya, 7,5 itu ya. Nah, kita cari apanya dulu nih. Hmm. Berarti A ke C tadi 9,
B kecil 7,5. Oke. Oke. Bisa langsung pakai rumus ini nggak? Sini. Ya kan 7,5. Langsung ya ini ya. Ini per ini sama dengan ini per ini kan. Berarti 7,5 sin 21 sama dengan 9 per sin B. Maka sin B-nya kan kali silang nih. Ini kali ini kan. 9 kali sin 21 dibagi 7,5. Berapa? 9 kali sin 21 kan. 9 kali sin 21 kali dibagi 7,5. Sin B sama dengan ini kan. 0,43. B-nya ini sin pangkat min 1 dari 0,43. Kita lihat sini ya. Jadi 2 ND jadi sin pangkat min 1 kan 0,43. Berapa tuh? 25 komaan ya. 25,48 ya. 47. Itu ya cara ngitungnya ya. Oke. Jadi kalau misalnya dari gini, sin B sama dengan 0,5. Kan udah ketahuan kan? Sin B sama dengan sin pangkat min 1 dari 0,5. Artinya sin yang hasil 0,5 30 derajat gitu kan? Ya nggak? Jadi kalau pakai kalkulator kayak gitu tadi tuh. Ya ini ya. Shift atau nggak 2 ND. 2 ND muncul sin pangkat min 1 kan? Masukin 0,43. Gitu. Paham nggak tuh? Cek kan? Power. Paham nggak? Saya aja. Shirley, paham nggak? Gimana tadi, Mak? Paham ya? Hah? Gimana tadi? Kalau pakai saintifik gimana? Nih. Shift, dia itu pakai shift atau enggak pakai 2 ND. Ini 2 ND. Nih. Jadi kamu klik ini dulu nih, yang 2 ND. Nih, biasanya di scientific itu kayak ada apa? Nih, klik ini dulu, yang ini, is ini, kemudian sin pangkat min 1, baru tulis angkanya nanti. Ya, 2 ND sin pangkat min 1, baru angkanya berapa tadi? 0,43. Ya nggak? Jadi sih 25,4. Itu ya. Jadinya nanti asin dia. Tuang dari 2 ND, Simpahat min 1 dari 0,43. Ya kan? Berarti ya, ada pertanyaan juga nih kira-kira tuh. Kan 9 dikali sin 21 ya kan, tutup kurung kan. Sama dengan ini. Dibagi 7,5. Oh, 0,43. Ya nggak? Paham nggak saya? Shirley. Aja paham nggak? Jarak. Hmm?
Paham ya? Aman ya? Shirley paham gak Sir? VA kali T kan? VA-nya berapa? 30. T-nya berapa? 2 jam kan? Coret-coret 60 kilometer. SB apa SB? IB kali T berarti VB-nya berapa? 25 kali 2 jam. Ya gak? Coret-coret 50. Ya udah, ini udah ada S-nya kan? Tinggal mencari D-nya. Nggak usah gambar juga nggak masalah nih. Jadi 60 kuadrat tambah 50 kuadrat. 2 kali 60 kali 50 cos 60. Udah sini. 36 tuh 2 tambah 25. 1, 2. 2 kali 60 kali 50 cos 60 setengah. Coret-coret ya kan? 100 tambah 2.500 dikurang 30 tuh 2. Ya nggak? Jadi berapa nih? 3.600 tambah 2.500 tambah 2.500 kurang 3.000. 3.100. Ya nggak tuh? KD-nya akar 3.100. Akar 100 kali 31. 10 akar 31. Ngerti nggak tuh? Nah, luas segi N beraturan. Langsung aja. Setengah NR kuadrat. N-nya ini segi N. Ya nggak? Setengah dikali N. N-nya berapa? 12. R kuadrat 8 kuadrat. Sin 360 bagi 12. Ya nggak? 6 kali 64. Sin 30. 6 kali 64 kali sin 30 setengah. 6 bagi 2, 3 kan? 192. Paham nggak tuh? Saya Jahra Aca, Shirley.